Sementara itu, Polrestabes Palembang telah menahan tersangka penganiayaan perawat yang sempat viral. Apa saja dasar penahanan tersangka dan apakah bisa dijerat dengan hukuman yang lebih berat? Karena tersangka inisial JS ini menganiaya seorang yang berprofesi sebagai perawat yang sedang menjalankan tugasnya. Sudah bergabung bersama kami Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra. Selamat siang, Pak Irfan. Selamat siang, Mbak Eva. Ya, Pak Irfan, apa dasar penetapan tersangka yang kemudian diikuti dengan penahanan terhadap JS? Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi kronologisnya adalah ketika perkara ini menjadi viral di media sosial, tadi malam kami tim dari Satreskrim Polrestabes Palembang, yakni tim TK dan Satpidum, menuju rumah lokasi berdasarkan hasil pantauan yang kami dapatkan dari teknologi kepolisian bahwa tersangka JT berada di kota Kayu Agung, ibu kota daripada Ogan Komering Ilir, yang kurang lebih berjarak 1,5 sampai 2 jam dari Palembang. Kemudian kami menuju rumah tersangka dan alhamdulillah tersangka dapat kami ambil tanpa perlawanan berarti, karena juga mungkin tersangka juga melihat dari media sosial yang ada, sehingga ketika sampai jam 12 malam sampai di Palembang, kami langsung melaksanakan gelar perkara, Mbak Eva. Gelar perkara untuk menentukan apakah tersangka JT dapat kita kenakan pasal penganiayaan atau pasal 351, junto pasal 406. Karena pada saat kejadian, yang bersangkutan juga sempat melempar handphone dari rekan korban. Baik, Pak Irfan, tersangka JS ini terancam pasal 351 KUH Pidana sesuai yang Anda sampaikan tadi dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Nah, apakah ancaman hukumannya bisa lebih berat mengingat seorang yang dianiaya adalah perawat yang menjalankan tugas dan juga dilindungi oleh undang-undang, Pak Irfan? Kalau ancaman hukuman itu kan memang sudah ada dalam KUHP ya, Mbak Eva ya. Nanti apakah hukumannya lebih berat atau lebih ringan, itu akan ditentukan melalui proses sidang pengadilan. Baik, jadi proses hukum selanjutnya seperti apa, Pak Irfan? Ya, sekarang proses hukum selanjutnya, kami mulai hari ini sudah melakukan penahanan terhadap saudara JT, kemudian akan kita dalami lagi motif apa, apakah ada motif lain selain emosi sesaat yang disampaikan tersangka dalam pemeriksaan, kemudian juga kita akan menghubungi saksi tambahan, yakni anggota Polri yang ada di TKP, yang sempat menjadi viral bahwa tersangka adalah anggota Polri, yakni Bribtu R, juga beberapa satpam dari Seluam, untuk membulatkan kronologis perkara sehingga membuat terang suatu kejadian tersebut, Eva. Baik, lalu untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Karena ada luka yang dialami oleh korban perawat tersebut. Jadi korban tersebut mengalami pemukulan di bagian pipi sebelah kiri, kemudian juga rambutnya dijambak dan didorong dengan menggunakan kaki sehingga terpental. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit yang tempat beliau bekerja dan alhamdulillah sudah agak membaik. Kita berdoa semoga ke depan korban CR ini dapat kembali bertugas dengan baik dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat Kota Palembang. Baik, pihak rumah sakit menyatakan akan memberikan pendampingan secara psikis untuk korban. Kalau dari pihak kepolisian seperti apa, Pak, untuk penanganan psikis dari korban tersebut? Betul. Jadi begitu kejadian itu, Eva, kemarin pagi sebelum kasus ini viral, kita sudah mengunjungi rumah sakit Seluam. Kita sudah melakukan komunikasi awal bagaimana perkembangan kasus ini akan dibawa. Kemudian untuk mungkin bagi seorang perawat ini hal yang tidak mereka duga gitu ya akan dialami, sehingga pihak rumah sakit pun cukup sigap untuk menjemput bola, melakukan pendampingan secara psikis kepada korban. Namun dan apabila diperlukan dari Polda Sumatera Selatan, pihak Polrestabes Palembang sudah berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia untuk mempersiapkan konselor yang membuat pendampingan kepada saudara korban, Mbak Eva. Baik, terima kasih Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Satyaputra sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.